Baik, pertanyaan pertama Ustadz, kalau kita mempunyai kerabat yang memang terang-terangan mengaku dia murtad dari Islam, Ya. apakah kita ini secara pribadi boleh mengkafirkannya? Mengatakan dia kafir? Iya, mengatakan dia, kamu ini sudah kafir gitu. Oh iya. Baik, Iya. kita jawab dulu ya. Silakan Ustadz. Ya. Ini tadi yang masuk dalam pembahasan kita, bahwa murtad atau riddah itu adalah satu term, satu istilah yang tetap akan ada dalam Islam. Kapan seorang itu bisa dikatakan kafir? Ya, dikatakan Anda kafir kalau dia sendiri yang mengatakan saya kafir atau saya telah murtad. Ya. Dan dengan perkataan ini secara otomatis dia kafir. Ya, secara otomatis dia murtad, karena ini masuk dalam kategori kufrus sharih, ya, kekafiran yang jelas, karena tidak ada yang paksa, dia sendiri yang bilang, dia sendiri yang mengungkapkan kekafirannya itu. Tidak sama tadi dengan kisah yang kita sebutkan Ammar bin Yasir yang menyebutkan perkataan atau ucapan pengingkarannya kepada kenabian Rasulullah SAW itu dalam kondisi terpaksa. Kalau dia tidak sebutkan akan dibunuh, maka tidak ada pilihan bagi beliau kecuali mengucapkan perkataan itu, walaupun perkataan tersebut adalah sebuah kesalahan. Tapi kalau orangnya dalam kondisi aman-aman saja, tidak juga mabuk, ya, tidak juga dipaksa, ya sudah balik, paham, ya tahu dengan hukum Islam, dan lalu kemudian datang mengatakan saya sudah murtad, ya, saya sudah kafir, maka ya dengan ini ia kemudian jatuh pada ya kekafiran. Makanya ada satu perkataan dari Al-Imam Nawawi. Beliau mengatakan ini dalam Minhaj At-Talibin, beliau mengatakan ya dalam perkataan ar-riddatu hiya, kemurtadan itu kata beliau adalah qat'ul Islam biniyatin, ya, memutuskan hubungannya dengan Islam, apakah dengan niatnya dia berniat untuk memutuskan dirinya, ya, hubungannya dengan Islam, au qaulu kufrin, ataukah dia mengucapkan perkataan kufur, ya, au fi'lin, atau melakukan perbuatan yang menjatuhkannya kepada kekafiran atau kemurtadan, sawa'un qalahu istihza'an, ya, ini pentingnya, apakah dia ucapkan itu istihzaan, ya, karena dia melecehkan Islam, au inadan, atau karena memang dia memusuhi Islam itu sendiri, au i'tiqadan, ya, ataukah memang itu muncul dari keimanan dan keyakinannya. Tapi ini coba, ya, sawa'un qalahu istihzaan, karena ada orang yang mengucapkan ucapan-ucapan tersebut, ya, dengan bercanda saja, tapi ini perkataan-perkataan yang memang sudah menjatuhkan, apalagi dia mengucapkan sendiri bahwa saya sudah murtad tadi, ya, begitu pertanyaannya, saya sudah murtad. Nah, makanya ya kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, ya, surat At-Taubah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah atau perkara ini. Wala in sa'altahum, jika engkau mempertanyakan kepada mereka, la yaqulunna innama kunna nahudu wa nal'ab, ya, kenapa kalian mengeluarkan perkataan-perkataan penghinaan terhadap Islam ini, ya, atau perkataan-perkataan yang mengarahkan kepada kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan innama, ya, kunna nahudu wa nal'ab, ya, sesungguhnya kami ini hanya bercanda dan bermain-main saja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kul, katakan kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayatnya kalian ini bermain-main, bersenda gurau. Lalu Allah kemudian sambung lagi di ayat 67 di surat Taubah itu, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, jangan lagi minta maaf, kalian telah terjatuh pada kekufuran setelah keimanan kalian. Ini menunjukkan bahwa berbahayanya mempermainkan, ya, bermain-main dengan kalimat-kalimat kekufuran, karena boleh saja seorang hanya bercanda, tapi dengan bercandanya itu ia jatuh kepada, ya, kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Apakah boleh dikatakan dia kafir, gitu ya pertanyaannya? Secara Anda, ya, Anda, saya langsung, ya, kalau saya pribadi mengatakan gitu. Ya, dia saja mengatakan saya kafir, ya, apalagi kita, ya, boleh saja kita mengatakan kalau Anda ini sudah gini, Anda kafir.
karena dia sendiri mengucapkan saya sudah kafir. Iya, dia Maka, terang-terangan terang-terangan mengungkapkan kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau terang-terangan mengatakan bahwa dirinya telah keluar daripada ya Islam ini. Wallahu a'lam. Berarti boleh Ustaz ya? Iya. Karena pertanyaan kedua ini kalau misalnya tidak boleh ya. Oh, Karena iya. kalau misalnya tidak boleh Ustaz, yang kita kafirkan dia secara pribadi ya, kita tunjuk dia atau mengatakan dia langsung itu dia kamu adalah kafir, maka vonis kafir ini siapa yang bisa menjatuhkan Ustaz? Iya. Ini pada perkara-perkara jika terjadi suatu hal yang masih diperdebatkan, ya, debatable. Tapi kalau sudah jelas seperti tadi kasus yang pertama, ini sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Dia sendiri mengaku dirinya sebagai seorang yang kafir. Yang jadi masalah kadang-kadang itu misalnya ada seorang yang mengucapkan perkataan yang ucapan kekafiran, tetapi mungkin karena dia mabuk misalnya, ya. Misalnya dia mabuk orang kan akalnya tidak ada. Apakah dia dihukumi kafir juga atau seperti apa? Maka di sini ya masih peluang diskusinya, debatnya itu masih panjang. Maka diberikan kepada para ulama untuk bagaimana mendiskusikannya. Tapi kalau seperti tadi yang dia secara pribadi saja memang sudah mengakui keluarnya ya dari Islam atau kemurtadannya dari Islam, maka tidak mengapa untuk kemudian kita mengatakannya Anda ini kafir. Karena istilah kafir ini begini ya, jangan juga terlalu fobia dengan istilah kafir itu. Ya, istilah kafir itu sangat banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kafara alladziina qalu, sesungguh telah kafir mereka yang orang mengatakan Allah itu tiga dalam satu. Ini kata-kata kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, bahkan dalam satu surah lengkap, bukan lagi satu ayat, satu surah lengkap Allah Subhanahu wa taala mengabadikan itu. Ya. Maka jangan terlalu fobia dengan kata-kata kafir. Ini saya tambahkan saja ya, supaya kaum muslimin sekarang jangan terbawa dengan cara dan pola-pola berpikir yang kemudian coba untuk menghilangkan sebagian istilah-istilah yang sudah baku dan tetap dalam syariat ini. Ya. Kafir itu muslim, kafir, munafik, fasik, itu sudah merupakan bahasa-bahasa baku yang ada dalam Al-Quran. Kita mau ganti apa coba kafir itu? Ada tadi Ustaz ya. Memang sudah seperti, masa kita mengatakan ya ayyuhal kafirun, wahai segenap orang-orang apa, mau bilang apa? Memang sudah seperti itulah ya. Al-Quran itu memberikan gambaran. Jadi jangan kaum muslimin sekarang jangan terbawa dengan dengan arus upaya dan usaha orang-orang untuk kemudian mengaburkan istilah-istilah baku yang sudah ada di dalam agama kita. Ya. Saya lihat memang sekarang ini banyak orang takut dengan sebutan kafir. Iya. Padahal ini Al-Quran, hadis, berapa banyak hadis yang menyebutkan tentang kafir. Masa kita menghapuskan Al-Quran, hapuskan hadis tentang kafir itu kalau seperti itu. Ini bukan masalah toleransi, tidak toleransi, itu masalah lain itu ya. Ini masalah pembahasan lain kalau berkaitan dengan toleransi dan intoleran.